السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan bacaan ayat Al-Quran di surat Fatir. Sebelumnya kita berhenti di ayat yang 5, ayat 5. Kita baca sekali lagi ayat yang kelimanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kamu sekali-kali diperdayakan oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan pula kamu diperdayakan oleh syaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwasanya peringatan dalam bentuk seruan ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan wahai orang-orang yang beriman. Berarti semua yang bernama manusia akan menjadi khitab, sasaran daripada seruan ini. Apa yang disebutkan wa'dallahi haqq, janji Allah itu benar. Penegasan seperti ini untuk menunjukkan bahwasanya ada orang yang mengira janji Allah itu mungkin ya, mungkin tidak. Apa janji Allah? Mari kita sebut misalnya, janji Allah akan memasukkan orang saleh, orang baik ke dalam syurga. Apa janji satu lagi? Memasukkan orang yang jahat ke neraka. Apakah bisa terjadi sebaliknya? Tidak. Bisa berbalik? Tidak. Semua sesuai dengan janji. Allah akan menghukum orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Janji. Allah akan, kepada kita yang di Aceh ini, Allah akan menggugurkan dosa orang yang terkena musibah. Itu janji Allah. Apakah ada gugur? Ada. Janji Allah. Jadi janji Allah itu haqqun, benar. Bukan seperti janji dengan manusia yang susah dicari kebenarannya. Kemudian Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia. Terpedaya oleh kehidupan dunia. Apa maksudnya? Orang itu melampaui batas di dunia ini karena terpengaruh dengan gemerlapan dunia. Karena dunia itu ada daya tariknya, daya tarik pada uang, daya tarik pada jabatan, daya tarik pada wanita, banyak sekali daya tariknya. Dan manusia dengan daya tarik ini sering menjadi tertipu. Seperti yang kita baca dalam media. Baik. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah pula syaitan akan memperdayakan. Jadi yang memperdaya ada dua. Ada dunia secara keseluruhan atau alam, ada juga setan.
Maka kalau kita membaca penutup mushaf Al-Quran, apa kalimatnya? Penutup mushaf kita, kalimatnya ialah ujung ayat surat An-Nas. Minal jinnati wan nas. Hidup ini adalah kuncinya selamat dari jinnati, dari jin, selamat daripada godaan an-nas, manusia. Hebat sekali Al-Quran tertutup dengan ayat yang menjadi peringatan bagi kita. Minal jinnati wan nas. Sebelumnya yuwaswisu fi sudurin nas, dibisik-bisik. Jadi kita ini persoalan besar kita apa? Persoalan kita adalah kena bisikan. Siapa? Bisik jin, minal jinnati, dan bisikan manusia jahat. Jadi jangan terpedaya dengan itu. Kalau memang ada jaminan tidak terpedaya karena kita sudah menjaga, selamat. Orang yang selamat dunia dan akhirat, orang yang selamat sampai ke syurga, apanya yang selamat? Selamat dari godaan jinnati wan nas. Itu dia. Tidak tergoda dengan manusia. Tidak tergoda oleh godaan jin. Baik, kita teruskan ayatnya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu bagimu musuh. Fattakhidhuhu aduwan, maka anggaplah, jadikanlah dia sebagai musuhmu. Apa bentuk kalimat yang seperti ini? Apa yang bisa kita pahami? Syaitan itu musuh. Kalimat berikutnya, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Kalau kita sambung kalimat di luar Al-Quran, ini bukan Al-Quran lagi, kalau kita sambung, bagaimana bentuknya? Jangan jadikan sebagai teman. Kan begitu. Kalau musuh, tetapkan. Fattakhiduhu, itu tetapkan dia sebagai musuh. Jangan tetapkan dia sebagai teman. Kenapa? Banyak orang yang sudah mengakui setan itu musuh kita, tetapi tidak ditetapkan sebagai musuh, malah ditetapkan sebagai teman. Bahaya. Jadi makanya Al-Quran mengatakan setan itu musuh. Terus fattakhiduhu aduwan, tetapkan dia sebagai musuh, jangan pernah menjadi teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu yad'u, mengajak, menggoda, hizbahu, golongan-golongannya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ada sedikit tambahan informasi tentang dakwah syaitan. Pertama, syaitan dalam berdakwah, khususnya syaitan yang hidup di zaman Nabi Muhammad, dia sangat faham mana syariat, mana bukan syariat, mana syirik, mana bukan syirik, mana bid'ah, mana bukan bid'ah. Itu syaitan yang paling paham. Supaya jangan salah goda orang. Harus ngerti dulu mana yang syariat, mana yang bukan syariat. Yang kedua, mungkin tidak ada seorang, wallahu a'lamu, atau sedikit sekali orang yang mempunyai semangat dakwah seperti semangat dakwah setan. Masa ada kalimat seperti itu? Semangat dakwah setan. Karena setan itu sepertinya kerjanya itu cuman
berdakwah. Apa ciri khas dakwahnya? Mengajak kepada kesesatan. Ciri lagi apa yang lain? Dia tidak pernah digaji. Dakwah yang tidak pernah digaji adalah dakwah setan. Setan tidak mendapat gaji bulanan dari bosnya. Satu lagi, dakwah setan tidak pernah berhenti. Kecuali di bulan Ramadan, katanya dan ada dalam hadis bahawa setan dibelenggu di bulan Ramadan. Berarti bukan tidak ada dakwah, dibelenggu. Siapa tahu di bulan Ramadan memang tidak bisa kerja, akan tetapi sebelum Ramadan sudah dititipkan pesan-pesan dakwah kepada orang di bulan Ramadan. Udah, enggak usah aktif di bulan Ramadan. Baik, makanya sekali lagi kita ulang bahwasanya setan itu menggoda kelompoknya supaya menjadi neraka. Apa untungnya setelah bekerja non-stop, setelah bekerja tanpa gaji, setelah bekerja dengan sangat telaten, harus paham ilmunya dulu, ilmu dakwah setan. Maka apa untungnya? Untungnya cuman untuk nambah teman di dalam neraka, bukan untuk meringankan azabnya. Ada enggak orang yang seperti ini? Dia mau bekerja, tidak ada untung untuk dirinya. Rasanya tidak ada. Tapi ada. Kapan? Di saat orang sudah dendam. Di saat orang sudah dendam, balas dendamnya itu sekalipun merugikan dirinya, tetap ini adalah dendamnya setan atau iblis. Sedikit saya tambah lagi, sedikit lagi pertanyaan kepada Bapak semuanya. Saya tanya pertanyaan, Bapak jawab. Waktu dulu membangkang perintah Allah, yaitu menghormati adab. Kira-kira berapa lama Allah akan menyuruh hormat Adam? Kira-kira saja. Saya tidak punya hadis, tidak punya ayat. Kalau di dunia hormat itu ya sistemnya bagaimana? Hormat, gerak, tegak, gerak. Itu yang dia tidak mau. Rela masuk neraka daripada hormat, gerak, tegak, gerak. Agak akan hormat Adam sepanjang masa? Tidak, sebentar saja, tidak mau. Kenapa juga mau bekerja sepanjang umur untuk menyesatkan anak Adam? Sekali lagi, karena dendam. Kalau kita tidak pernah merasa dendam, coba saja merasa dendam sekali, persis atau mirip-mirip dengan orang-orang dendam memang seperti itu. Enggak laku ayat hadis, tidak laku. Baik, kita teruskan. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Orang-orang yang kafir, bagi mereka ada azab yang dahsyat. Dahsyat sekali azabnya. Di mana letak dahsyat? Karena diazab tidak mati. Itu dahsyat azab. Jangan azab dengan neraka. Coba Bapak bayangkan, seseorang yang hidup di sana itu di daerah Yerusalem bernama Ariel Sharon. Dia 8 tahun tidak di neraka. Penyakit 8 tahun berarti dia itu secara indranya sadar, cuman dia tidak bisa ngomong, tidak bisa bergerak, tidak bisa apa, terbujur kayak bangkai. 8 tahun. Kalau kita begini terus 8 tahun, padahal semua yang di sekitar kita dengar, kita tidak bisa bilang, kita tidak bisa respon, tubuh enggak bisa bergerak.
Jangankan 8 tahun, 8 jam saja sudah cukup Allah siksa seperti itu. Kenapa Allah azabkan Ariel Sharon seperti itu? Karena dia telah membunuh banyak Muslim di Palestina. Ariel Sharon. Baik, itu azab. Belum kena api, belum ada apinya. Azab seperti itu sudah cukup rasanya terazab. Tidak bisa berkomunikasi selama 8 tahun. Kemudian mati juga. Ya, kalau udah mati udah jelas masuk neraka. Baik. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang beriman dan beramal saleh, apa dapatnya? Iman dan amal. Bapak, selalu kita dapati iman dan amal. Cukupkah iman saja? Enggak cukup iman saja. Harus ada amal. Ada orang yang iman saja, ada. Di mana yang saya temukan banyak, karena pernah saya di Jawa Barat, hampir 2 tahun di Jawa Barat. Banyak orang di sana beriman saja. Orang Islam beriman saja. Kalau kita duduk dengan orang itu, dia akan bicara iman. Iman terus. Tapi dia tidak salat, tidak puasa. Karena yang penting iman, yang penting eling. Dia sangat, kelihatannya seperti orang sangat taat begitu. Tapi dia hanya iman saja. Kalau saya duduk dengan mereka lebih pintar ngomong tentang iman, percaya kita harus begini begitu, tapi tidak ada amalan. Makanya ayat menegaskan alladzina amanu wa 'amilus shalihat, beramal amalan saleh. Amal saleh itu ada berapa macam? Amal saleh itu kalau kita bagi, mungkin kita bagi 2. Pertama, amal saleh yang kita lakukan untuk diri sendiri. Yang kedua, amal saleh itu menyentuh orang banyak. Yang untuk diri sendiri, ya kita salat, kita puasa, kita macam-macam untuk diri sendiri, termasuk mencari nafkah untuk diri sendiri. Itu amal saleh untuk diri. Berapa banyak? Yang diri sendiri sedikit. Yang paling banyak itu adalah amal saleh yang menyentuh orang banyak. Seperti sekarang, menyentuh orang banyak. Wow, enggak cukup berapa harta kita sumbangkan pun, triliunan kita sumbangkan, orang banyak masih memerlukan karena banyak darurat. Seperti terlaporkan oleh media bahwa di daerah Aceh Tengah dan satu lagi Tamiang, itu memang situasinya sangat mencekam dan menyedihkan. Banyak uluran tangan yang diperlukan untuk di sana. Masya Allah, menyedihkan. Karena di daerah Takengon itu, daerah sana terkepung orang, karena negerinya berbukit-bukit. Setiap bukit itu ada alur sungai kecil atau sungai. Jadi ubena alam 2 kilo nah inam anjir lewat ini. Kalau kita ini sungainya jarang-jarang. Di sana setiap lembah sungai. Jadi Masya Allah, sedih, menyedihkan. Mudah-mudahan Allah segera mengetuk hati pemerintah dan orang-orang untuk segera menurunkan bantuan, insya Allah. Baik. Amilus salihat lahum maghfiratun, ada ampunan, wajrun kabir, dan pahala yang besar. Sebagai manusia, ini tawarannya kalau kita beriman dan beramal saleh, tawarannya maghfirah, ampunan, ajrun kabir, dan pahala yang besar. Kenapa enggak ditawarkan materi saja? Siapa yang beriman dan beramal saleh, maka dia akan menjadi kaya raya, akan menjadi hebat, akan menjadi pangkatnya tinggi. Tidak. Karena itu tidak diperlukan kecuali sebentar saja. Yang diperlukan secara kekal abadi apa itu? Ampunan dan pahala yang besar. Ampunan menghapuskan sebahagian besar atau seluruh dosa.
Sedangkan pahala yang besar untuk memperberat timbangan. Dosa habis, pahalanya naik, maka kita itu mendapatkan syurga. Terus, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Apakah sama orang yang dihiasi oleh setan perbuatan buruknya, sehingga setelah dihiasi oleh setan itu maka dia menganggap perbuatan buruk itu hasanan, menjadi perbuatan yang baik. Apa kerja setan dengan statement ayat ini? Setan itu adalah setiap kita mengerjakan satu dosa, setan akan membisikkan kepada kita bahwa itu adalah cukup baik, dan setan juga membantu alasan kenapa itu baik. Semua amalan-amalan dosa, setan itu tugasnya dibisik bahwa itu baik, baik. Sehingga pun kita kemudian berikrar, baik. Kenapa anda menaikkan harga sampai 10 kali lipat sehingga membuat orang-orang menderita bertambah lipat deritanya? Ada alasannya. Dari si itu, dari setan ada alasannya. Padahal dari hukum itu tidak ada alasannya. Menaikkan harga hanya sekedar untuk tambahan ongkos yang kecil, bukan di markup. Baik. Jadi ini yang disebut dengan zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Itu tugas setan. Kemudian fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah itu menyesatkan orang yang Allah kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Dalam kasus ini mana orang yang sudah jelas buruk kemudian dia menganggap baik, orang itu yang menyesatkan dirinya sendiri. Sehingga kalimat Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Artinya dia berusaha sendiri untuk menyesatkan diri sendiri, Allah pun tidak larang. Udah, Allah membiarkan kesesatan. Juga ada lagi wa yahdi man yasha. Allah juga akan membantu untuk memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Bagaimana orangnya? Orang yang dalam situasi seperti ini, dia siang dan malam berusaha untuk dapat menolong saudaranya. Apa yang Allah kemudian bimbing? Allah bimbing kepada jalan surga. Karena siapa yang mau menolong saudaranya dalam keadaan susah, maka orang itu akan dikedepankan oleh Allah untuk ditolong. Siapa mengabaikan saudaranya, Allah juga akan mengabaikan. Begitu hukum yang Allah tetapkan. Baik. Fala tadhhabu nafsuka alaihim hasarat. Maka Allah berkata kepada Nabi Muhammad, janganlah jiwamu itu terbeban dengan kebencian terhadap mereka, kesedihan terhadap mereka. Maksudnya apa? Allah pesankan kepada Nabi Muhammad, karena banyaknya orang yang menentang itu, jangan sampai terganggu. Baik gaduh hitanya, tapi ke lehat orang yang hana terima dakwah. Banyak orang yang tidak, bahkan membantah dakwah kita. Kalau kita fokus kepada orang yang menentang saja, akhirnya orang yang menerima dakwah tidak terlayani. Oleh karena itu Allah mengatakan, kalau banyak orang yang menentang dakwah, janganlah kalian terganggu sehingga dakwahnya tersendat. Teruskan. Innallaha alimun bima yasna'un. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
ilmu Allah itu meliputi seluruh jagat raya. Allah Maha tahu tentang segala tindak tanduk hambanya siang malam, dalam keadaan zahir, nyata ataupun tersembunyi. Allah Maha tahu. Apa faedah dari kita membaca wal innallaha alimun bima yasnaun? Faedahnya apa? Jadi kita itu enggan, kita itu tidak mau mengerjakan karena tidak ada yang kita kerjakan yang tidak diketahui oleh Allah. Bagaimana kita mengerjakan dosa sedangkan kita itu diketahui oleh Allah? Kenapa Allah tahu? Maha melihat. Kenapa Allah tahu? Setelah Allah Maha melihat, Allah pasang malaikat raqib dan atid. Baik, ayat berikutnya, wallahu alladhi arsala ar-riyah. Allah yang mengirimkan angin. Ingat, kita bila perhatikan angin, siapa yang mengirim, yang meniup, menghembuskan angin? Terjadi sendiri? Bukan. Al-Quran mengatakan arsalar riyah, yang mengutus angin, mengirim angin. Fatuthiru sahaban, maka angin itu menggerakkan awan. Kalau tidak ada angin, awan itu tenang, menetap di sana. Ada angin, digerakkan oleh angin. Allah yang suruh gerakkan juga. Untuk apa? Fasuqnahu ila baladin mayyit. Maka kami giring, kami halau awan itu ila baladin mayyitin, kepada negeri yang kering, mati, tandus. Fa'ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Maka kata Allah, kamilah yang menghidupkan dengan awan dan air hujan itu arda, bumi, ba'da mautiha, setelah bumi itu kering, kerontang, tandus, kami yang menghidupkan. Caranya bagaimana? Allah tiupkan angin, ada awan, awan nanti akan menjatuhkan hujan ke tempat yang kering. Begitulah. Apa yang harus kita perhatikan, yang harus saya ulangi pertanyaannya? Di semusim hujan, hujannya selalu tidak serentak. Kadang matang hujan, birin tidak hujan. Ada sesekali yang serentak, tapi yang sering tidak serentak. Apa hujan di bandar? Dalam hal tidak serentak, setelah berhenti musim hujan, ternyata semua bumi terkena hujan. Tidak ada satu kawasan seperti masjid kita misalnya, mana kena ujian kalinya BO yang Pak Tagonya. Enggak ada. Padahal hujan di sana sekali, sini sekali, sini sekali. Setelah semuanya dikumpulkan, semua kena hujan. Semua cukup hujan. Berarti hujan itu Allah yang diatur. Kalau kita suruh atur sama orang, tepi mana hujan, berian hujan, hujan. Nanti ada laporan, Pak, Tago lempoh lung pakai hana hujan. Karena kalau ada orang begitu kan, enggak, pasti ada kalau manusia. Tapi memang betul-betul rapi hujannya sehingga semua kena. Masya Allah, kita enggak habis pikir. Padahal kalau kita acak-acak, pasti ada sesuatu yang tidak kena persis. Kadzalika an-nusyuru, demikian juga kebangkitan itu.
Apa yang demikian kebangkitan? Di sini Allah menghidupkan yang mati. Kebangkitan itu adalah kehidupan setelah kematian. Mati dan hidupkan. Bagaimana Allah menghidupkan? Dengan rahmatnya hidup semua. Hidup di akhirat bagaimana permulaannya? Saya tidak baca detail ayat atau detail hadis, tapi saya sering sebutkan adalah kita terbangun. Kita sekarang terbangun selalu di pagi hari atau setelah tidur bangun. Tapi ada bangun sekali nanti, waktu kita bangun buka mata, tidak di atas tempat tidur, tidak ada bangunan, tetapi di tangan badan kita sudah berpasir, pakaian tidak ada sama sekali, membuka mata, kita kan gak yakin, apaan ini? Bangun, ecek-eceknya pagi, bangun pagi ini, tidak ada baju, celana, tidak ada, tikar tidak ada, kasur tidak ada, yang ada cuman pasir, orang ramai sekali. Nah, setelah beberapa saat, detik, baru sadar ini adalah mahsyar. Setelah sadar, kita itu mirip orang gila, syok. Kenapa syok? Berarti sebentar lagi akan ada surga dan neraka. Kemana saya? Apalagi terasa panas. Orang yang terasa panas di mahsyar, terus panas melalui sirat, dia lebih panas. Orang yang ada naungan di mahsyar dingin, terus dingin, sejuk, lewat siratal mustaqim, lebih sejuk lagi di syurga. Hari ini pasti di pengajian ibu-ibu saya tanya, apakah ada ibu-ibu yang merasa nanti mungkin absen? Tidak ada absen, tidak ada yang tidak hadir di padang mahsyar, semua hadir. Mati normal, mati mendadak, mati awal, mati kemudian, semua. Hari itu harus kita persiapkan. Baik. Kadzalika an-nusyur. Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Apa maksudnya? Seseorang yang ingin mulia di dunia dan akhirat, caranya bagaimana? Mendekat dengan Allah. Karena kemuliaan itu milik Allah. Kalau kita ingin mulia, maka harus bersama Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengikuti seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangannya. Ada enggak lain kemuliaan? Ada lagi orang yang mencari kemuliaan. Di mana? Dengan dunia. Kemuliaan sebentar. Sehingga ini terpengaruh dalam dunia pendidikan. Kalau saya runut ke dunia pendidikan, ini ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Seseorang orang tua yang menyekolahkan anak tetap ada minimal 2 model niat. Niat pertama, anak kita supaya mulia di dunia. Setelah selesai pendidikan, langsung mendapat job yang bagus dan menjadi orang yang bersaku tebal, rekening gendut.
Satu lagi, niat juga memberi pendidikan anak. Apa niatnya? Semoga mulia di sisi Allah. Kenapa dia mulia di sisi Allah? Karena dia belajar ilmu kemuliaan dengan menuntut ilmu agama, kemudian menjadi hamba yang baik, mengenal pahala, mengenal dosa, mengenal tauhid, hukum dan akhlak, mulia. Uangnya mungkin tidak sebanyak orang lain, akan tetapi banyak juga yang kita lihat orang sangat kaya, sangat ganteng, sangat tinggi pendapatannya, tetapi juga dia sangat alim dan takwa. Nah, ini yang luar biasa. Tapi sedikit orangnya. Yang banyak bagaimana? Orang rame-rame menjadi golongan elit. Setelah elit, apa yang terjadi? Di sepanjang zaman, orang elit itulah yang menentang ajaran. Zaman Nabi Ibrahim, orang elitnya seorang Namrud bersama keluarga kerajaan. Dialah penentang. Zaman Nabi Musa, orang elit itu Fir'aun dan Qarun. Dialah yang menentang Nabi. Nabi-nabi yang lain juga. Di zaman Nabi Muhammad ada orang elit. Siapa itu? Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lainnya. Orang elit semuanya. Jadi menjadi orang elit bagus, tapi tantangan menjadi orang elit itu sangat berbahaya. Setelah kita banyak uang, setelah kita mempunyai segalanya, maka kita sudah pandai berbohong. Kata orang, ini dalam banjir ini juga ada berbohong banyak. Katanya, tapi saya tidak tahu. Kata orang ada berbohong tentang listrik, ada berbohong tentang kayu, katanya kayu bakar dan sebagainya. Wallahu a'lam. Banyak orang bohong-bohong. Padahal orang elit, kenapa harus suka bohong? Nah, itulah sifat orang elit, akan senang untuk melanggar. Baik, kita teruskan. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah akan naik seluruh perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu akan naik kepada Allah. Maksudnya perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia itu semuanya terhimpun di sisi Allah dan dikumpulkan oleh Allah untuk dibalas di hari kemudian. Wal amalus salihu yarfa'uh, dan juga amal salih Allah angkat. Karena situasi ini kita baca tambahan hadisnya. Di hadis ada hadis, ini peringatan, saya terus ulang-ulang hadis ini. Salasatun, ada 3 orang. Tadi kan Allah angkat amal salih. Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ra'sihim shibran. Apa maksudnya ini? 3 orang, 3 kelompok orang yang tidak diangkat salat. Tadi dalam Al-Quran dikatakan amal salih itu diangkat, tapi ada golongan yang tidak diangkat. Diangkat di atas kepala mereka, shibran, sejengkal pun tidak diangkat. Tidak sejengkal pun tidak diangkat. Siapa dia? Nomor 1, rajulun amma qauman, seorang yang memimpin suatu kaum.
pemimpin. Wahum lahu karihun. Wahum lahu karihun. Orang yang dipimpin itu benci kepada pemimpin itu karena pimpinannya tidak beres, tidak becus, menyengsarakan rakyat. Orang itu salat silahkan. Hadis mengatakan tidak akan diangkat pahala salatnya. Kenapa? Karena jadi pemimpin. Terus bagaimana bentuknya? Memimpin kaum, wahum lahu, dan kaum itu, rakyat itu, untuk pemimpin itu karihun, benci. Satu saja, nanti kita tambah lagi. Lahum karihun. Jadi bukan enak-enak jadi pemimpin. Pemimpin itu kalau tidak becus, enggak usah salat. Salatnya tidak diterima. Atau ibadahnya tidak diterima. Baik, teruskan. Walladzina yamkurus sayyi'at, dan orang yang merencanakan keburukan, kejahatan, lahum adzabun syadid, mereka beradab. Orang yang merencanakan kejahatan untuk orang lain atau untuk rakyat, katakanlah, itu ada azab yang pedih. Wa makru ulaika huwa yabur, dan rencana jahat itu akan hancur semuanya karena Allah lebih berkuasa. Dalam ayat ini Allah sebut tentang kemuliaan. Kemuliaan itu hanya di sisi Allah atau dengan mendekat kepada Allah. Mulianya orang salat sunat fajar mendapatkan dunia apa? Dan seisinya. Salat sunat fajar, sunat subuh, apa dapatnya? Dunia dan seisinya. Satu lagi hadis tentang salat subuh. Salat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, hidupnya selalu dalam lindungan jaminan Allah yang salat subuh berjamaah. Itu kemuliaan di salat subuh dan sunat subuh, kemuliaan. Belum lagi kita sebut yang lainnya. Baik, demikian saja uraian kita pada malam ini dari surat Fatir. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah yang banyak. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.